Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dam Fasabila, saya dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024 dengan 3 digit terakhir 100. Saya dari Universitas Diponegoro Praktikum D. Untuk di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang praktikum sistem embedded lagi. Dan di video kali ini tuh ingin membahas tentang uh, penerapan ilmu-ilmu teori yang ada dari materi rangkuman 1 sampai materi lanjutannya, yaitu sampai materi keempat ya. Di sini hari ini kita ingin membahasnya hanya secara full teorinya saja. Jadi untuk ya pertama-tama kita harus mengetahui dulu ya tentang arsitektur sistem tertanam. Ya biasanya ya embedded ya bahasa gampangnya ya. Dari logika fisik hingga orkestrasi RTOS. Dan dimana fokus kita di sini bukan hanya membuat sistem yang jalan, tetapi sistem yang artinya tuh sistemnya tuh responnya bisa diprediksi dan bisa tepat waktu. Dan di industri tambahan waktu itu adalah segalanya gitu ya. Kalau kenapa embedded ini sangat penting gitu. Oke, langsung kita ke slide kedua, yaitu mengapa sistem tertanam atau embedded ini berbeda dari software konvensional. Nah, ini kalau bisa lihat dari gambarnya ya, itu kita melihat dari pola pikirnya. Kalau secara konvensional itu tuh hanya berfokus kepada abstraksinya dulu. Terus di sini juga memorinya pertama tuh dia tak terbatas, terus kecepatan untuk eksekusinya tuh mentah ya. Lalu kalau untuk realitas sistem embeddednya, ini tuh kita mikirnya tuh bukan sekedar kode yang berjalan doang. Sistemnya ini harus bisa beroperasi dengan prinsip dasar, yaitu pertama stability-nya dulu. Bisa berjalan selama 24/7. Terus ya di sini yang dimaksudkan yaitu bisa berjalan tanpa adanya crash ataupun adanya intervensi manusia. Terus di sini ada efisiensi resource, di mana ini tuh berjalan pada batasan komputasi dan daya yang ketat. Terus di ketiga yaitu deterministik, aksi dieksekusi secara tepat waktu, bukan sekedar cepat secepat mungkin. Dan biasanya ada masalah nama itu bernama floating ya. Bayangkan pin yang tidak terhubung kemana-mana gitu. Dia bisa membaca nilai acak karena nilai noise lingkungan. Di sini pull up, pull down. Nah, di sinilah ya. Nih, ini yang aku maksud. Di sini tuh kita harus paham juga kapan menggunakan push pull untuk output umum dan kapan menggunakan open drain. Open drain itu sangat penting untuk komunikasi bus seperti I2C agar tidak terjadi tabrakan arus saat banyak device berbagi jalur yang sama. Nah, ini bisa lihat nih ya, kalau untuk microcontroller itu tuh sistem alurnya tuh ya melihat dari dunia fisiknya juga. Tuh dari sensor inputnya, terus sinyalnya, analog line-nya, terus untuk menghasilkan logika digital ya yaitu satu atau nol. Terus bisa di next lagi. Ini untuk pertama ya ini pokoknya tentang ini ya. Masalah floating ini tanpa kepastian state, pin input ini bertindak seperti antena gitu ya. Menangkap noise elektromagnetik. Contohnya seperti resistor pull up ataupun pull down. Terus ini juga bertindak sebagai jangkar mekanis, memastikan sinyal memiliki state default yang stabil, high atau low sebelum tombol atau sensor ditekan. Nah, ini kalau tanpa resistor bisa lihat sinyalnya ini banyak floatingnya ya, banyak noise-nya gitu. Terus kalau di pull up jangkar ke high, itu tuh button jika ditekan maka itu akan menghasilkan sinyal yang lebih eh, ke bawah gitu, mengarahnya ke nol lah kalau dibentuk digitalnya. Lalu kalau misalnya kita tekan, kalau di pull down tuh ketika button di press itu menunjukkan angka itu high gitu, itu satu. Nah, terus di sini tuh kita melihat dulu bagaimana CPU tahu soal adanya input ya. Nah, pokoknya di sini bisa dilihat ya gitu ya. Nah, terus di sini ada jembatan realitas konversi sinyal ADC dan DAC. Dimana nih pertama nih dimulai dari sinyal analog dulu, fenomena fisik dunia nyata, suhu, intensitas cahaya ataupun tekanan. Terus setelah itu ada konversi ADC, menerjemahkan voltase menjadi angka diskrit.
Resolusi menentukan presisi. ADC 12 bit menghasilkan 4096 dengan tingkatan nilai tertinggi. Lalu selanjutnya bisa dilanjutkan di bagian digitalnya ataupun microcontroller. Di sini CPU memanipulasi data digital secara matematis, lalu dikonversikan ke DAC, menghasilkan tegangan analog presisi murni dari instruksi digital, ideal untuk sinyal audio. Gitu. Nah, selanjutnya dalam masalah waktu dan sinyal, hardware timer memungkinkan kita melakukan tugas periodik tanpa membebani loop utama. Dari timer ini, kita tuh bisa ngasilin PWM. PWM itu adalah eh, bagaimana cara kita membohongi hardware gitu, secara gampangnya ya. Dengan memutus menyambung sinyal secara cepat, itu biasanya disebut dengan duty cycle ya. Nah, di sini bisa lihat ada 25% duty cycle, 50% duty cycle seperti apa, dan juga 75% duty cycle. Kita bisa mengatur kecepatan motor atau kecerahan lampu seolah-olah menggunakan tegangan analog. Itu fungsi utama dari adanya PWM ini. Jika kita butuh data dari dunia nyata, kita gunakan ADC untuk mengubah voltase sensor menjadi angka digital. Itu juga berlaku kesebaliknya. Jika DAC digunakan untuk membutuhkan output analog yang halus, misalnya kayak sinyal audio, resolusi bit di sini tuh bisa nentuin seberapa presisi data yang bakal kita olah gitu. Terus di sini ada matriks mekanisme ya, polling versus interupsi, di mana kalau polling ini memiliki cara kerja itu CPU mengecek status pin secara terus-menerus gitu. Jadi looping. Terus kalau misalkan interrupt itu tuh CPU-nya tuh bisa rest dan bisa mengerjakan tas lain. Lalu bisa bereaksi seketika hanya saat ada event fisik. Penggunaan CPU, kalau di polling ini bersifatnya boros banget gitu untuk penggunaan CPU-nya. Lalu kalau di interrupt itu sangat efisien dan hemat daya. Lalu di responsibility-nya atau responsivitasnya bisa tertunda, tergantung pada seberapa panjang proses loop utama. Lalu di interrupt itu deterministik sistemnya apa ya sifatnya ya. Aksinya ini dieksekusi seketika memotong proses utama. Lalu ya bagaimana bisa kita menentukan idealnya kita menggunakan polling. Itu tuh pertama kalau misalkan sistemnya tuh bisa dibilang sederhana gitu, tanpa ada batasan daya baterai. Kalau misalkan interrupt, itu tuh idealnya tuh waktu di bagian sistem yang kompleks. Contohnya kayak misalkan sensor suhu gitu kan bersifat kompleks ya. Dan ini juga pembacaan sensor itu perlu yang sangat detail dan juga bersifatnya kritis gitu. Terus sama perangkatnya ini harus bisa hemat baterai. Terus di sini ada golden rule-nya ya bahasanya. Golden rule buat interrupt service routine. Gimana di sini tuh ada ISR ataupun di sini di secara panjangnya itu interrupt service routine. Itu tuh adalah metode untuk membukukan sementara seluruh eksekusi program utama. Biar hukum ketat tuh berlaku untuk mencegah bottleneck sistem. Nah, dilarangnya saat kita memakai ISR itu saat menjalankan proses komputasi matematis yang berat. Kedua, menggunakan fungsi delay atau menunggu input pengguna, mengalokasikan memori dinamis atau malloc di dalam ISR, lalu melanjutkan print atau komunikasi serial yang panjang. Lalu apa hal yang kita perlu wajibkan dalam ISR? Dalam ISR itu dieksekusi secepat mungkin dalam ya periode mikrodetik. Terus hanya mengubah nilai flag boolean atau memasukkan data mentah ke dalam queue. Lalu disegerakan untuk mengembalikan kendali ke scheduler RTOS setelah event dicatat. Lalu masuk ke matriks protokol serial komunikasi hardware-nya. Di mana dalam sistem yang kompleks ini microcontroller nggak bakal bekerja itu sendiri. Dia tuh punya 3 protokol utama, yaitu pertama UART, I2C sama SPI yang bisa lihat di sini ya. Kalau di sini pin hardware-nya itu terdapat kalau di UART hanya ada trigger dan juga receiver, TX ataupun RX. Lalu di I2C itu ada SDA dan juga SCL. Lalu kalau di SPI ini ada MOSI, MISO, SCK dan CS.
Itu karakteristiknya seperti asinkron ya, tanpa clock. Syarat mutlaknya itu baud rate-nya harus persis sama di kedua perangkat. Lalu kalau di I2C itu sangat hemat pin ya. Menghubungkan banyak sensor via alamat address unik, membutuhkan resistor open drain ataupun pull up. Lalu di bagian karakteristik SPI di sini menggunakan transfer data masif yang berkelanjutan kayak di LCD ataupun SD card. Terus kalau kecepatan dan sifatnya, kalau di ORT ini menengah atau full duplex. Kalau itu sini relatif lambat dan juga half duplex. Lalu kalau SPI ini paling cepat dan full duplex. Terus lanjut lagi ke RTOS ya. Orkestrasi dengan RTOS. Kenapa kita di sini tuh mengapa RTOS gitu ya? Di sini kalau bisa lihat tuh ya, priority pertama itu di bagian tes pertama itu sangatlah tinggi gitu, tingkat prioritasnya. Lalu di tes kedua itu prioritasnya tuh menengah, dan juga kalau di tes ketiga itu tingkat prioritasnya sangat rendah. Kenapa kita pakai RTOS? Ini tuh beda dengan OS desktop. RTOS itu tidak didesain untuk throughput maksimal, tapi untuk multitasking yang deterministik atau menjamin respons pada waktu yang pasti. Terus waktu unit eksekusinya, program monolitik dipecah menjadi unit-unit kecil independen ataupun yang bisa disebut tes. Masing-masing memiliki prioritas spesifik. Nah, yang seperti yang digambarkan tadi di yang aku jelaskan sebelumnya. Lalu ada sang orkestrator, itu bagian scheduler. Itu algoritma preemptive scheduling secara aktif menghentikan tes prioritas rendah secara paksa jika ada tes berprioritas tinggi yang membutuhkan CPU. Nah, kenapa? Karena di sistem Windows ini kita punya banyak tugas ya dengan prioritas yang berbeda. Terus ya contohnya yang sudah dibilang juga, untuk berkomunikasi antar tugas itu tidak boleh asal pakai variabel global karena bisa terjadi race condition. Dimana kita ini bisa gunakan queue untuk kirim data antri, semafor untuk sinyal tugas selesai, terus juga mutex sebagai kunci atau toilet. Nah, ini kalau misalkan yang sudah aku bilang. Kalau satu tes sedang pakai hardware tertentu, yang lain juga harus antri sampai kuncinya dilepaskan. Dimana nih memiliki fungsi, kalau mutex itu kunci eksklusif untuk melindungi resource hardware, misal kayak port I2C agar nggak bentrok saat diakses oleh dua tes bersamaan. Lalu di sini kalau semafor itu persinyalan atau signaling digunakan oleh ISR untuk memberikan tahu tes bahwa sebuah event telah terjadi dan data sudah siap diproses. Kalau queue itu antrian data terstruktur, FIFO yaitu first in first out, untuk memindahkan paket informasi dengan aman dari satu tes ke tes lainnya tanpa korupsi data. Terus di sini ada fondasi stabilitas stack versus heap dalam sistem embedded. Di sini ada statis dan juga dinamis gitu. Kalau memori statisnya lokal, itu otomatis tuh dialokasikan ke setiap tes yang melalui RTOS. Terus di sini tuh kalau statis sangat cepat dan deterministik, dan ancaman fatalnya tuh berupa stack overflow. Jadi bisa terjadi kalau memori variabel lokal bisa melebihi batas ukuran bloknya. Lalu kalau di dinamis, alokasi dinamis manual menggunakan perintah malloc atau free. Sangat fleksibel tetapi berisiko tinggi di sistem embedded. Ancaman fatalnya itu fragmentasi. Muncul celah memori kecil yang tidak dapat dipakai, memicu crash seiring waktu. Bisa secara gampangnya untuk best practice-nya itu hindari alokasi memori dinamis berulang-ulang dalam blok eksekusi utama demi menjamin umur panjang ataupun uptime sistem tanpa crash. Terus di sini ada sistem sintesisnya ya, tentang anatomi sistem yang deterministik gitu. Pertama, di sini kita melihat dari kejadian fisiknya. Sensor mendeteksi perubahan suhu dunia nyata. Lalu setelah ada kejadian fisik ini dari perubahan data, lalu kita bisa memicu ke hardware-nya. Nanti sinyal ini bisa memicu hardware interrupt untuk menghasilkan siklus CPU untuk secara secara seketika lah gitulah. Dan kalau sinyal memicunya hardware interrupt, itu bisa ngehentiin siklusnya CPU. Terus di sini lanjut ke aturan ISR berjalannya. Ketika ISR membaca data ADC mentah dan membuangnya ke RTOS, Q secepat mungkin ataupun secara real time itu memproses, lalu mencapai ke proses berikutnya preemptive scheduling. Scheduler di sini mendeteksi queue terisi.
Terus langsung membangun tes proses berprioritas tinggi. Dari yang sudah dibilang di slide sebelumnya, itu prioritasnya dari high, menengah, yaitu medium sampai ke low. Lalu diakhiri sama aksi fisiknya. Jadi outputnya sini jika tesnya sudah mengambil data, terus mengunci akses I2C dengan mutex dan menghasilkan sinyal PWM presisi untuk mengatur kipas. Ini salah satu contoh kalau misalkan mengatur ke PWM untuk mengatur kipas. Terakhir, sebagai penutup ya, sistem embedded yang baik itu adalah harmoni antara efisiensi hardware dan kecepatan software. Dengan kita menguasai poin-poin sebelumnya, kita bisa membangun perangkat yang tidak hanya canggih, tapi juga bulletproof ataupun ya tahan banting lah, atau tidak mudah gagal di lapangan. Dengan memikirkan dari presisi waktunya, stabilitas memori, efisiensi arsitektur, dan juga integrasi ke dunia nyata, melalui bukan sekedar mengejar kecepatan, melainkan memastikan eksekusi selalu tepat waktu setiap saat. Lalu kalau disabilitas memori, kesadaran penuh atas batas memori stack dan bahaya heap untuk mencegah crash di lapangan. Efisiensi arsitektur menggunakan interrupt dan hardware timer agar CPU beristirahat alih-alih melakukan polling buta. Integrasi dunia nyata memahami bahwa kode mengendalikan dengan fisik murni. Penguasaan embedded adalah persilangan komputasi dan fisika. Gitu untuk penjelasan dari saya. Kalau misalkan penjelasan dari saya ini kurang jelas ataupun masih kurang dalam penyampaiannya, mohon maaf. Jadi cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.